Abang, Kalisa dan semuanya. Ini kan tadi bisa kita saksikan ya, telah dimulainya sidang perdata. Tetapi persidangan ini terpaksa harus ditunda karena pihak sebelah, bisa dibilang pihak PRK tidak datang. Gimana nih Bang? Bisa dibilang tuh dari kemarin pihak sana bilang bahwa ingin datang, ingin menepati janji, tetapi hingga yang kita ketahui tidak terjadi. Mungkin seperti apa Bang? Ya, kita tadi memang sudah sampai di Pengadilan Negeri Bandung jam 8 lewat sedikit ya. Kita sebagai warga negara yang baik, Lisa telah mengikuti aturan hukum. Namun sampai dengan persidangan sudah dibuka lewat dari jam 10, pihak tergugat yaitu Bapak Ridwan Kamil dan tim kuasa hukumnya belum juga muncul di persidangan, di mana persidangan penuh dengan hadirin dan juga para pengunjung. Selanjutnya majelis hakim sempat menunda persidangan tersebut kurang lebih 20 menit karena ada informasi bahwa pihak tergugat akan hadir. Maka persidangan diskors 20 menit. Namun sampai selesai 20 menit itu tergugat Pak Ridwan Kamil tidak muncul-muncul juga. Akhirnya persidangan ditunda sampai dengan tanggal 28 Mei ini. Dan kemudian tergugat akan dipanggil oleh pengadilan kemudian. Begitu. Oke, mungkin kalau dari Kalisa gimana nih Kalisa, bisa dibilang kan pihak sana kemarin sudah menyatakan bahwa akan kesiapannya untuk hadir, tapi tidak ditepati janjinya. Gimana nih Kak? Nggak apa-apa, kecewa aja sih gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu jalan-jalan ke Bandung, refresh dan makan siang bersama ini tim kuasa hukum aku yang udah support sampai saat ini. Kak, kemarin juga kan lagi ramai juga dirimu selalu disebut-sebutkan sudah menjadi TSK begitu. Mohon maaf ya, lagi ramai di sana gitu. Itu bagaimana, orang surat panggilan juga belum ada. Oh ya, masalah yang beredar rumor bahwa Lisa Mariana klien kami sudah TSK dan akan dipanggil dengan upaya paksa, yaitu sepertinya rekan-rekan yang menyampaikan itu gegabah ya. Karena saya sendiri sudah bolak-balik ke Mabes untuk menanyakan itu, sampai sekarang belum ada surat panggilan. Bahkan kami dari tim kuasa hukum, saya sendiri bertua di anggota PA dengan Bapak John sudah mengirimkan surat, mengantarkan surat langsung ke Barreskrim, ke Mabes, langsung kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum terhadap tes DNA atas bayi Lisa Mariana dan juga kepada terlapor dan juga kepada pelapor sendiri ya. Jangan salah ya, kepolisian itu bukan hanya perlindungan terhadap pelapor, termasuk juga perlindungan terhadap terlapor. Kami percaya bahwa nanti apabila perkara di Mabes akan berjalan, maka untuk memulihkan nama baik daripada Pak RK sendiri tentu harus siap untuk tes DNA. Nah, apapun segala macam di media sosial yang mengatakan bahwa laporan Bapak RK terhadap Lisa Mariana di Mabes adalah pencemaran nama baik, adalah itu tidak berdiri sendiri gitu. Itu terkait dengan cerita Lisa Mariana. Nah, sekarang untuk memulihkan nama baik Pak RK ya harusnya sudilah untuk segera melakukan tes DNA, dan di sini Lisa Mariana juga siap untuk tes DNA beserta dengan bayinya. Itu aja. Jadi kami ulangi sekali lagi, saya sendiri bertua di anggota PA beserta dengan Pak John sudah ke Markas Besar Republik Indonesia mengajukan surat permohonan perlindungan hukum langsung kepada Kapolri dan juga kepada Propam dan juga kepada Warsidik. Kami mohon perlindungan hukum untuk pemeriksaan tes DNA atas bayi yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Nah, apabila benar tes DNA ini sudah keluar termasuk Pak Ridwan Kamil, tentu permasalahan ini akan jelas, clear, dan terang untuk menerima konsekuensi hukumnya masing-masing. Ya, kurang lebih begitu. Mungkin respon dari Barreskrim atau Kapolri sendiri seperti apa? Sudah ada tanggapan belum sih perihal permintaan atau permohonan dari pihak Kalisa sendiri? Ya gimana ada tanggapan, kita pun belum dipanggil, kita tunggu aja panggilannya. Semua orang kan berhak mengajukan permohonan perlindungan hukum. Semua orang juga berhak melaporkan, baik perdata maupun pidana. Hak daripada Pak Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik di Mabes, ya hak dari
Lisa Mariana juga untuk menggugat haknya di Pengadilan Negeri Bandung saat ini. Ini kami baru pulang dari sidang. Namun nyatanya kita kan menganut ajas hukum equality before the law. Sebagai seorang mantan pejabat Gubernur Jawa Barat, tentu beliau kan memahami itu. Nah, Lisa Mariana berhak untuk mengajukan gugatan dan dia sudah datang. Namun ya mereka melaporkan di Mabes, mereka tidak datang. Sebenarnya kalau datang mereka di mediasi kan jelas ya, bisa duduk bersama ya. Persidangan itu dalam fase pertama itu kan tadi hanya sebenarnya pemeriksaan legalitas ya. Selanjutnya majelis akan mempertanyakan, menyalahkan para pihak untuk mediasi. Kita ini sebenarnya dalam lindungan hukum sudah melakukan upaya hukum yang terbaik seperti bagaimana waktu itu rekan dari kuasa hukum daripada Pak RK mengatakan lebih bermartabat melakukan upaya hukum. Nah, kami sekarang tim kuasa hukum dari Lisa Mariana sudah melakukan permintaan rekan-rekan tersebut. Di mana sekiranya memang semua saling beritikat baik para prinsipal ini tentu dapat dalam acara mediasi di pengadilan tadi. Mediasi ini tentu di ruang tertutup. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk sampai saat ini kami menjelaskan bahwa surat panggilan dari Mabes belum pernah diterima oleh Lisa Mariana. Udah pernah belum? Belum pernah ya. Sampai setiap hari dicek. Belum ada. Tapi bisa dibilang tuh dengan surat tersebut yang bisa dibilang belum sampai ke Kalisa, tetapi ada beberapa pihak yang menyebutkan Lisa akan dipanggil minggu ini, akan dipanggil hari ini. Itu gimana nih Bang dan Ibu melihatnya? Apalagi kan bisa dibilang kan surat belum ada, tetapi sudah ada woro-woro ya, istilahnya. Ya, terima kasih. Yang menyatakan itu tentu yang nggak mengerti hukum. Seperti yang Pak Jonathan bilang, baca-baca hukum dulu. Kalau rumor yang beredar akan dipanggil. Saya sama-sama mengetahui yang berhak untuk memanggil itu bukan yang berbicara itu kan. Yang berhak untuk memanggil adalah penyidik yang ditunjuk untuk memeriksa perkara laporan pencemaran nama baik dari Pak RK tersebut. Dan saya sendiri sudah berapa kali ke Mabes untuk mempertanyakan dan memperjelas itu demi kepentingan hukum klien kami. Tapi sampai sekarang tidak ada. Dari yang dinamakan surat panggilan, yang dinamakan akan ditunjuk menjadi tersangka, itu belum ada. Dan dikatakan lagi upaya paksa. Loh, kenapa harus pakai upaya paksa? Dan juga kenapa harus pakai dipanggil paksa? Orang kita siap kok. Ya, itu saya. Mungkin saya tambahan, pada intinya tokoh-tokoh tersebut yang berbicara yang bukan kapasitasnya itu sudah salah. Karena nggak boleh kita mendahului dari proses yang berjalan oleh penyidikan. Karena semua itu kapasitasnya adalah di kepolisian yang berhak untuk berbicara seperti apa perkembangannya dalam perkara masalah di Barreskrim. Makanya saya pasti akan membuat nanti mereka itu terima konsekuensi hukumnya yang jelas gitu. Jangan asal bicara, itu aja sih.